Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amira Ulfa Sakina dengan NIM 22076002 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait mata kuliah pengantar kewirausahaan. Materi yang akan saya sampaikan ini berasal dari penjelasan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yakni yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja materi yang akan saya sampaikan yakni terkait pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan itu adalah suatu proses untuk memperkuat dan juga untuk meningkatkan kemampuan seorang individu ataupun organisasi dalam menciptakan, dalam mengembangkan, dan juga dalam mengelola usaha yang sukses. Jadi, bagaimana sih ciri-ciri wirausahawan yang berhasil itu? Menjadi seseorang wirausahawan yang kaya, sukses, berhasil, tentu mengikuti perjalanan yang sangat panjang. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bahkan bisa di luar dari ekspektasi kita. Jadi, ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu wirausahawan yang berhasil pasti memiliki visi, misi, dan juga tujuan yang jelas, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang kedua yaitu untuk menjadi seorang yang sukses, kita harus menjadi seorang yang pekerja keras, tidak patah semangat, dan tidak hanya ingin mencari yang mudah. Sebelum berhasil, tidak mau berhenti. Ciri yang ketiga yaitu orang yang memiliki tanggung jawab yang besar atas segala aktivitas yang dilakukan. Jadi, tidak perlu diragukan lagi bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang memiliki komitmen, setia terhadap janji yang dibuat, melakukan sesuatu sampai tuntas. Lalu ciri yang selanjutnya itu adalah mampu mengembangkan dan juga memelihara hubungan yang baik dengan siapapun, berbagai pihak. Jadi, artinya yaitu membangun komunikasi yang baik dan juga membangun relasi dengan siapapun, karena kita tidak bisa memprediksi dengan siapa peluang itu, siapa yang akan menjadi relasi kita, siapa yang akan menjadi konsumen, ataupun yang menjadi partner dari bisnis yang kita buat. Jadi, semakin luas relasi kita, maka semakin mudah untuk kita mengembangkan bisnis. Apabila kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses, maka kita harus memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Lalu, bagaimana sih cara ataupun strategi untuk membangun usaha itu? Sebenarnya banyak caranya. Kita bisa membaca dari berbagai biografi wirausahawan yang hebat di dunia ini. Banyak faktor yang membuatnya menjadi seorang wirausahawan yang hebat. Yang pertama itu adalah dari faktor keluarga. Misalnya, orang tua kita adalah seorang pengusaha, maka secara tidak langsung itu kita berhadapan dengan bisnis hampir setiap hari, sehingga kita sudah terbiasa. Hal inilah yang memungkinkan kita akan memulai ataupun akan melanjutkan bisnis, sehingga bisa menjadi seorang wirausahawan yang hebat. Jadi, selain dari faktor keluarga, yaitu dari faktor sengaja terjun menjadi seorang yang wirausaha, memiliki niat dan juga berani mencoba. Lalu, yang ketiga itu adalah dari iseng ataupun usaha sampingan. Iseng melakukan, coba-coba. Ternyata dengan iseng ini bisa menjadi strategi dalam membangun usaha. Misalnya saja, di lingkungan kita banyak terjadinya bisnis-bisnis online. Dari bisnis online ini bisa menghasilkan penghasilan hingga ratusan juta, hanya dengan berkreasi menjadi daya jual yang tinggi. Namun, yang menjadi faktor pentingnya itu tetap adalah kreativitas. Agar waktu yang ada tidak terbuang sia-sia, kita sebagai generasi muda inilah yang harusnya yang kreatif, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu ataupun produktif. Atau bisa saja karena dari faktor tekanan, faktor ekonomi, sehingga kita mau tidak mau harus melakukan. Biasanya, apabila melakukan sesuatu karena adanya tekanan, maka adrenalin kita akan bergerak lebih cepat dan lebih kuat. Contohnya saja dalam melakukan tugas. Tentu kita biasa akan mengerjakan tugas itu di dekat
deadline, maka adrenalin kita bergerak dengan cepat sehingga kita dapat menyelesaikannya di bawah tekanan tersebut. Lalu ada minimal 3 cara dalam memulai usaha. Yang pertama itu adalah mendirikan usaha baru dengan sengaja. Ini adalah cara yang paling umum dan juga yang paling bebas. Kita dapat mulai membangun bisnis kita dari awal dengan membuat rencana bisnis, mengidentifikasi peluang pasar, dan juga memilih model bisnis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mendirikan usaha baru memungkinkan kita untuk memiliki kendali penuh atau bisnis kita dan juga mengembangkan budaya perusahaan yang unik. Lalu yang kedua itu adalah dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Artinya ini adalah membeli perusahaan yang sudah mapan, dapat memberi kita beberapa keuntungan, sepertinya dari basis pelanggan yang sudah ada, sistem operasi yang teruji, serta sumber daya manusia dan juga teknologi yang telah ada. Kita juga dapat mengambil alih kepemilikan perusahaan dan juga mengubah arah bisnis sesuai dengan visi dan misi kita. Namun, membeli perusahaan dapat menjadi mahal dan dapat melibatkan risiko yang lebih signifikan. Lalu yang ketiga itu adalah dari franchise, yaitu sebuah kesepakatan di mana pemilik bisnis memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan merek dagang dan juga sistem operasional bisnis mereka dengan biaya tertentu. Ini memungkinkan pemilik franchise untuk memanfaatkan merek terkenal dan juga model bisnis yang teruji tanpa perlu memulai dari awal. Namun, pemilik franchise ini harus membayar biaya awal, royalti bulanan, dan juga seringkali harus mengikuti aturan dan pedoman yang ketat dari pemilik merek dagang. Jadi, secara keseluruhan, pengembangan kewirausahaan ini adalah suatu proses yang berkelanjutan dan seorang wirausahawan harus selalu mencari cara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya terkait pengembangan kewirausahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.